Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin, Quran surat Fussilat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Bahwa ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah memberikan dua mekanisme pengenalan kepada Allah itu. Mekanisme yang pertama itu disebut dengan mekanisme eksternal, yaitu bagaimana mengenal Allah dengan melakukan penelitian-penelitian terhadap alam di sekitar kita, kemudian yang kedua, Allah menyediakan mekanisme yang lebih mudah, yaitu mekanisme diri, mekanisme pengenalan Allah melalui dirinya sendiri. Karena manusia itu sesungguhnya miniatur alam. Dia juga bisa disebut alam kecil atau mikrokosmos. Kita lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Man, adapun orang, 'arafa yang mengenal, man nafsahu kepada dirinya. Jadi orang yang mengenal diri, yang telah mengenal diri, faqad 'arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Walaysa syai'un aqraba ilaika min nafsika. Walaysa, dan tidak ada, syai'un, sesuatu pun, aqrabah, adalah lebih dekat, ilaika, kepadamu, min nafsikah, dari dirimu sendiri. Jadi sesungguhnya kita mungkin tidak menyadari ada mikrokosmos, ada alam kecil, keteraturan kecil di dalam diri kita, yang itu sesungguhnya miniatur dari alam besar ini. Fa'idha lam ta'rif, kata Al-Ghazali, fa'idha lam ta'rif, dan apabila kamu tidak mengenal nafsakah kepada dirimu, fa'kaifa ta'rifu rabbakah. Ini pertanyaan. Lalu bagaimana mungkin kamu mengenal Tuhanmu? Fa'in kultah, dan jika engkau mengatakan, ini sesungguhnya saya, a'rifu nafsi, saya sudah kenal diri saya. Fa'innama, maka sesungguhnya, ta'riful jismah, engkau itu hanya tahu materinya saja. Karena Al-Ghazali itu adalah ulama yang meyakini bahwa manusia itu monodualistik, tapi sesungguhnya terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Fa'innama ta'riful jismah, fa'innama, maka bagaimana ta'rifu, fa'innama, maka sesungguhnya, ta'riful jismah, engkau hanya mengenal materi, al-zahirah, lahiriah saja.
Alladzi huwa, alladzi yang huwa adapun alladzi al-yaduh, ya berupa tangan, warijluh kaki, warra'suh kepala, wal jussatuh badan. Wala ta'rifu, dan engkau sesungguhnya tidak tahu ma fi batinika, apa yang di batin kamu. Substansi kalau dalam filsafat. Jadi ada substansi, ada aksidensi. Jasad itu, materi itu aksidensi. Jadi dalam filsafat idealisme Platonian misalnya, itu memang dikenal, Aristotelian juga ada istilah substansi dan aksidensi. Dan materi tubuh itu aksidensi, dia bukan substansi. Aksidensi itu artinya dia melekat kepada substansi dan dia sesuatu yang fana, mengalami perubahan, tetapi substansi tidak. Batin itu tidak berubah dan dia tidak mengalami kefanaan. Wala ta'rifu, dan kau sesungguhnya tidak tahu ma fi batinika, apa yang ada di dalam diri kamu, dalam batin kamu. Jadi monodualistik jiwa dan raga. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali, jiwa itu adalah hakikat kamu yang sesungguhnya, sementara raga itu hanya aksiden, hanya a'rad, hanya atribut. Alladzi bihi, alladzi yang bihi dengan alladzi, idza ghadibtah, jika kamu marah, jika kamu marah, talabtal husumah, kamu akan mencari sasaran musuh. Kamu akan memusuhi, gampang memusuhi. Itu yang ada dalam batin kamu. Wa idza stahaita, dan apabila kamu bersyahwat, talabtan nikah, kamu berkeinginan untuk kawin. Ini urusan materi ini. Wa idza ju'ta, dan jika engkau lapar, talabtal aqlah, akan engkau menuntut untuk menemukan makanan untuk makan. Wa idza atista, dan jika engkau haus, talabta syurbah, engkau ingin untuk minum. Kalau itu urusannya, kata Al-Ghazali, wad-dawwabuh, maka binatang, tusyarikuka fi hadhil umuri, tusyarikuka, tidak ada bedanya dengan kamu fi hadhil umur, di dalam masalah-masalah ini, dalam kasus ini. Jadi Al-Ghazali itu dalam Kimya'us Sa'adah ini menjelaskan bahwa untuk mengenal diri itu, maka tidak cukup kita mengenal jasad lahiriah kita, ya tangan, ya kaki, tubuh, semua itu. Sementara kamu tidak bisa mengenal batin kamu yang menjadi substansi dari eksistensimu sebagai manusia. Kalau fisik itu mudah, kalau marah ya mau memusuhi atau mencari musuh. Ketika bersyahwat ingin kawin, ketika lapar ya ingin makan, ketika haus ya ingin minum. Nah, kalau itu urusannya,
Apa bedanya kamu dengan hewan gitu? Kata Al-Ghazali ya. Kata Al-Ghazali. Fal wajibu alaika, fal wajibu, maka yang seharusnya, yang wajib, sejogjanya, semaduranya, kalau Madura, fal wajibu alaika, maka yang wajib atas kamu, anta arifa nafsakah, bahwa kamu itu harus mengenal dirimu bil haqiqatih, secara substansi, hakikat, bukan hanya mengenal fisiknya saja. Hatta tadri, sehingga engkau bisa tahu, ayu syai'in anta, dari apa sesungguhnya kamu, apa kamu sesungguhnya kamu itu. Wa min aina ji'ta, ini sesungguhnya pertanyaan filosofis ini. Dan dari mana kamu itu sesungguhnya datang, ila hadzal makan, ke dalam tempat ini, di ruang dan waktu ini. Wa li ayyi syai'in, dan untuk apa, khuliqtah, sesungguhnya kamu itu diciptakan. Ya, bagi orang yang percaya bahwa dirinya itu adalah ciptaan. Wa bi ayyi syai'in, dan dengan apa, sa'adatukah, kebahagiaanmu, sa'adah atau kepuasanmu, kebahagiaanmu. Kamu bisa bahagia dengan apa? Wa bi ayyi syai'in syaqa'uka, dan dengan apa penderitaanmu itu, kamu bisa menderita karena apa. Jadi ini bagi Al-Ghazali, untuk mengenal diri itu, maka kita wajib mengenal inti atau substansi dari diri ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus muncul ketika seseorang ingin mengenal diri itu, ya menanyakan hakikat dirinya ini. Kamu itu yang jasad, yang jasmani itu, atau sesungguhnya yang ruhani? Kalau yang jasmani itu kan dia mengalami perubahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Jadi awalnya tidak ada bulunya mulai berbulu, dari yang awalnya hitam mulai memutih. Nah, nanti berujung kepada tidak ada. Itu yang fisik. Nah, tetapi ada yang tidak fisik. Ya, batin itu. Batin dari dulu sejak kecil ya tetap itu aja. Aku yang mengaku aku itu. Akumu itu ya yang dulu baru ada itu. Hingga sekarang, kalau masih ada. Waqad jama'at, dan terkumpul, sesungguhnya terkumpul, fi batinikah, sifatun, saya jadikan fa'il saja. Waqad jama'at sifatun fi batinikah. Waqad jama'at, dan sesungguhnya berkumpul, fi batinikah, di dalam jiwa, di dalam batin, di dalam hakikat dirimu itu, beberapa sifat, banyak sifat. Minha, di antara sifat-sifat itu, sifatul bahaim, ada sifat atau karakter binatang. Bahaim itu artinya binatang ternak. Jadi di dalam diri kamu itu sudah terdapat sifat-sifat binatang. Wa minha, dan di antara sifat-sifat binatang itu, sifatus siba. Wa minha, dan di antaranya sifat-sifat itu, sifatus siba adalah sifat-sifat binatang buas. Jadi ada unsur binatang ternak yang tidak buas, ada unsur binatang buas, pemangsa. Jadi kalau ada orang yang
kalem, kerjanya hanya makan, minum, tidur, berarti dia menonjol unsur sifat-sifat bahaimnya atau binatang ternak. Yang penting makan, kalem gitu. Tetapi di antaranya juga ada sifat-sifat kebuasan binatang buas. Apa binatang buas itu? Jadi dia reaktif, ganas, garang, disenggol dikit menerkam gitu. Tidak boleh ada orang yang salah, ya pasti akan menerkam, akan menghajar orang itu. Wa minha, dan di antara sifat-sifat itu juga sifatul malaikah, ada sifat-sifat malaikat. Jadi dalam diri manusia itu komplit, ada sifat binatang ternak, ada sifat binatang buas, dan di antaranya juga ada sifat malaikah. Farruhu, maka ruh itu, kata Al-Ghazali, haqiqatu jauharikah, adalah hakikat substansimu. Jadi orang beragama itu terhadap jauhar, substansi. Kalau orang tidak beragama, anggap saja secara filsafat dia materialistik, kemudian dalam konteks keyakinan dia ateistik atau agnoktis, bisa juga. Agnoktis itu dari kata unknown, jadi membiarkan saja, tidak tahu, tidak meyakini apapun. Jadi tidak penting substansi, karena materi itulah substansi. Nggak penting membahas jiwa. Ngapain bahas jiwa? Jiwa itu tidak ada. Jiwa itu bagi mereka kelompok-kelompok materialistik itu hanya efek samping biologis gitu. Efek dari eksistensi jasmania. Tidak betul-betul ada. Jadi bagi orang agama, ruh itu penting. Farruhu haqiqatu jauharika, kata Al-Ghazali, maka ruh itu hakikat substansimu, hakikat eksistensimu. Wa ghairuha, dan selain ruh itu gharib. Wa ghairuha, dan selain hakikatmu itu gharibun, itu asing, mingkah. Jadi selain ruh itu sesungguhnya asing, barang asing. Wa ariyatun indaka, dan apa ariyah itu? Pinjaman, sementara gitu maksudnya. Sementara. Fal wajibu alaika, maka yang seharusnya, yang wajib alaika atas dirimu, anta arifah hadza, bagaimana mengenal ini, wa ta'rifa, dan engkau mengenal, engkau tahu, anna likulli wahidin, bahwa bagi masing-masing min haula'ih, dari unsur-unsur itu, sifat-sifat itu, ghidhaan, kebutuhan masing-masing unsur itu punya kebutuhan, wa sa'adatan, dan kegemerannya, kebahagiaannya, kepuasannya. Dia punya kebutuhan dan kepuasannya sendiri. Apa maksudnya? Fa inna sa'adatal bahaimi. Nah, ini contohnya, karena kepuasan, kesenangan
dari binatang ternak, fil akli wa syurbi, ya makan, ya minum, wan naumi, tidur, wan nikahi, kawin ya, bukan nikah. Ya, sebab ada yang membedakan kawin dan nikah. Kawin itu physically, sekedar ketemu itu kawin. Wan nikah, kalau nikah itu mitsaqon walidha. Jadi ada perjanjian suci, ada komitmen, tanggung jawab. Fa in kunta minhum, fa in kuntah, jika adalah kamu, jika betul kamu, minhum, bagian dari bahaim, dari binatang ternak, fajtahid, maka kau akan berusaha fi ikmalil jawfih, untuk memenuhi kebutuhan perut. Ya, urusannya hanya perut, wal farji dan kelamin. Jadi kalau kamu yang menonjol itu dalam kehidupan sehari-hari adalah unsur binatang ternak, ya pekerjaanmu hanya pekerjaan binatang ternak, makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur. Dan segala apa yang kamu usahakan dalam kehidupan ini ya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan kelamin, gitu maksudnya. Wa sa'adatus siba, adapun kegemaran, kepuasan dari binatang buas, fid darbi, adalah di dalam menyerang, ofensif, sifat ofensif, menyerang. Ada karakter orang tuh menyerang, dia nggak bisa dalam pola bertahan. Biasanya polanya dia punya kelemahan di pertahanan. Ya, kayak sepak bola ini. Kalau ada orang punya kecenderungan bertahan, pola bertahan, itu biasanya lemah di ofensifnya, menyerangnya. Jadi unsur binatang buas itu penting juga ada dalam diri manusia. Memang lengkap, komplit manusia itu. Ada unsur bahaim, binatang ternak, ada unsur binatang buas. Wal fatkih, dan memangsa, menguasai orang lain. Ya, binatang buas ya begitu. Kalau Anda tahu harimau, ya harimau itu mesti menandai daerah kekuasaannya. Yang lemah, yang berkeliaran di sekitar kekuasaan saya, ya akan saya mangsa itu. Kucing itu kan setengah buas itu. Ya, dia akan menandai wilayah-wilayahnya. Dan jika ada binatang lain yang lebih lemah berkeliaran di sekitar wilayah kekuasaan itu, dia akan terkam dan dia akan mangsa. Wa sa'adat asyayatin, dan kegemaran, kesenangan setan. Wa sa'adat asyayatin, kegemaran setan ini fil makar, dalam berbuat kerusakan. Makar itu ya berbuat kekacauan. Wasyarrih, dan hal-hal yang buruk. Wal hiyalih, dan karena itu tidak ada tempat atau tidak ada jalan bagi ghadab, amarah, syahwati, dan syahwat di dalam unsur malaikat. Fa in kuntah, jika engkau adalah min jauharil malaikati, menjadi bagian dari substansi hakikat malaikat,
fajtahid, maka engkau akan berusaha bersungguh-sungguh fi ma'rifati aslikah, mengenal atau mengetahui asal usulmu. Asalmu itu dari mana? Aslimu itu siapa? Hatta ta'rifat tariqah, hatta sehingga ta'rifah engkau akan tahu at-tariqah, mengenalnya at-tariqah pada jalan ilal hadratil ilahiyah, menuju hadratil ilah, gitu, menuju Allah. Wa tabluwah, dan sampai engkau ila musyahadatil jalali, untuk menyaksikan keagungan wal jamali dan keindahan Tuhan. Wa tukhallisu nafsaka, dan membebaskan dirimu min qayd syahwati, dari ikatan-ikatan syahwat, wal ghadabih, dan amarah. Wa ta'lamah, dan engkau tahu anna hadhihi sifati, bahwa sifat-sifat ini li ayyi syai'in rukibat, untuk apa rukibat fikah, dia dibentuk, ya, dirakit, dikonstruk di dalam dirimu. Sedikit saja hari ini, semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.